AP2 TKI. Oke, oke, oke. Kami menyambut gembira ya AP2 TKI memberikan pembekalan TUT dan sertifikasi supaya nanti terbitlah instruktur di LPK. Karena LPK kita banyak 58 dan 10 dan satu LPK resmi ya kita di BLK. Ini nanti supaya ditingkatkan. Jadi instruktur menghasilkan sebuah instruktur yang baik dan menghasilkan juga lolosannya yang baik pula. Itu yang harapan kita. Ini juga bersinergi dengan kita. Kita belum mampu lakukan ini karena keterbatasan karena COVID dan seterusnya masuk inflasi dan juga akibat perang ini perang Rusia. Nah, ke depan mudah-mudahan nanti 2023 ini bisa dibantu, kita bisa bantu juga fasilitasi ini seperti ini barangkali itu ya. Dari kita. Ada yang lain Pak disampaikan? Cukup Ya, selamat siang. Hari ini ada itu ya pertemuan antara LPK dengan ketiga AP2 TKI. Nah, apa sasaran dan visi dari AP2 TKI? Terima kasih. Jadi AP2 TKI sendiri itu Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia yang beranggotakan seluruh LPK atau BLKLN yang tujuannya untuk melatih, menciptakan dan menghasilkan anak-anak PMI nanti yang ditempatkan adalah berkualitas dan kompeten. Dinyatakan kompeten itu dengan terbitnya sertifikat profesi yang memang benar-benar anak-anak mau gunakan di luar negeri. Targetnya paling utama adalah setiap CPMI yang ditempatkan ke luar negeri itu haruslah semua dinyatakan kompeten dan bersertifikat. Demikian. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Kenapa memilih Kabupaten Buleleng? Iya, yang pertama kemarin 3 minggu kemarin kami mengadakan pelantikan di sini kepengurusan AP2 TKI Bali dan kebenaran acaranya terjadi di sini juga di Buleleng. Kenapa di Buleleng? Karena setelah kami survei mungkin LPK terbanyak di satu Denpasar ini adanya di Buleleng. Sehingga ini mempermudah saja informasi dan kemudian pendistribusian informasi yang cepat dengan kawan-kawan LPK. Dengan adanya banyaknya LPK di sini dan gimana hubungan kerja dengan AP2 TKI? Nanti diharapkan semua LPK yang notabene 54 yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu akan menjadi anggota kita karena LPK yang 54 itu melatih juga untuk kawan-kawan yang dikonsumsi oleh kawan-kawan PDKMI yang ditempatkan ke luar negeri. Diharapkan 54 ini akan semua menjadi anggota kita sehingga AP2 TKI akan membina, akan memberikan pendistribusian informasi itu secara rata. Jadi seperti itu. Apakah sinergi ini nantinya ada hubungan sinergi dengan pemerintah baik di daerah maupun pusat? AP2 TKI selama ini memang adalah bersinergi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah karena kita sendiri semua LPK ini pertama dikeluarkan izin oleh Disnaker atau dari Kementerian Tenaga Kerja. Terus yang kedua kita bersinergi juga dengan BP2MI, BP3 dan BNSP karena memang LPK atau BLK yang anggota dari AP2 TKI sendiri ini memang benar-benar yang kita untuk penempatan ke luar negeri. Jadi mau tidak mau kita harus bersinergi dengan pemerintah. Dan apa langkah-langkah dan harapan Ibu ke depan terhadap generasi dan calon tenaga kerja yang kita akan kirim ke luar negeri?
Ya, harapannya satu, pertama bahwa teman-teman dari sisi pelatihan, teman-teman LPK LN atau BLK ini, ayo saya mengajak mereka semua untuk bersatu, kita melatih menciptakan anak-anak yang benar-benar kompeten. Konsentrasi di pelatihan. Sekali lagi, LPK atau BLK LN ini hanya konsentrasi di pelatihan. Adanya kita di prat, tidak di penempatan. Yang kedua, saya mengharapkan dari anak-anak yang memang mau ditempatkan secara legal oleh P3MI atau perusahaan atau agen, itu benar-benar mereka itu sedapat mungkin terlatih dulu, terlatih dan menyatakan sertifikat. Karena dengan adanya Undang-Undang 18 juga tidak ada penempatan TKI ke luar negeri tanpa sertifikat. Artinya ini posisi kita, bargaining posisi dari LPK atau BLK ini di atas. Jadi kenapa kita dari pihak LPK sendiri tidak meraih itu? Nah, kita ciptakan anak-anak yang ke luar negeri benar-benar anak-anak yang kompeten, sehingga paling tidak mengurangi masalah dari mereka di luar negeri, karena bagaimanapun itu adalah saudara kita, adik kita, dan harapannya anak-anak yang berangkat ke luar negeri pilihlah P3MI yang bekerja sama dengan LPK, bekerja sama dengan, sehingga P3MI CPMI yang ke luar negeri itu benar-benar tahu posisi dia di mana dan dilatih atau tidak. Tidaklah mungkin satu orang CPMI akan sukses begitu ditempatkan tapi tidak punya tidak punya modal pelatihan sama sekali. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain yang disampaikan terkait dengan calon-calon generasi muda yang mau bekerja di luar negeri? Ya, buat generasi muda yang ada di Indonesia dimanapun berada, andai di Indonesia ini kita bekerja kadang-kadang skill yang kita punya itu tidak sesuai dengan harapan mungkin dari gajinya atau dari tempat kerjanya. Kalau ada peluang ke luar negeri, kenapa tidak kita raih? Yang pertama, di luar negeri itu pendapatannya mungkin lebih besar daripada yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, dengan kita pergi ke luar negeri itu sama dengan kita melatih diri kita bagaimana mandiri di negara orang, sehingga pulang nanti CPMI itu pola berpikirnya, pola hidupnya akan berubah, tidak seperti yang ada di Indonesia. Di Indonesia pergi, pulang, kerja dan tidur gitu ya. Kalau di sana itu bagaimana dia akan dengan sendirinya paling tidak akan disiplin dengan diri, disiplin kehidupan, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam hal-hal lain. Karena di negara orang itu, di negara seberang itu dia disiplin kerja itu paling utama. Jam berapa kita bangun sampai dan hal-hal demikian. Terakhir, ini kan sudah ada kegiatan berdiri. Termasuk asesor-asesor ini apa yang dilakukan? Iya, jadi BLK atau LPK yang ada di Buleleng khususnya ya, dan pasar Buleleng itu diharapkan, saya sudah ketemu dengan teman-teman semua ini, kebenaran juga pengurus dari AP2TKI, saya sampaikan, buat apa punya LPK, buat apa punya BLK sebesar apapun kalau instrukturnya tidak punya. Hal ini LPK, BLK itu bukan dari bangunan, bukan dari, tapi dari instrukturnya, dari SDM-nya. Bagaimana kita menghasilkan CPMI yang berkualitas kalau LPK-nya sendiri tidak punya instruktur yang tersertifikat, yang kompeten. Sehingga ayo kita, saya datang pertama kemarin, saya lirik, saya sampaikan dengan teman-teman, ayolah paling tidak pengurus memberikan contoh yang baik, masukkan semua instrukturnya untuk kita sertifikasi. Nah, ini uji coba pertama kami di Bali, mudah-mudahan dalam waktu kedua, ketiga, keempat ini akan berkesinambungan. Dan harapan saya seluruh LPK, kalaupun dia berizinkan 2 kelas, maka dia harus mensertifikasi instruktur 4 orang. Nah, kalau 54 kali 4 artinya 220-an itu harus tersertifikat. Sesudah ini bukan hanya instruktur, kepala BLK, kepala LPK pun harus sertifikasi. Karena bagaimana instruktur bisa kerja kalau manajemen dari lembaganya sendiri tidak tersertifikat. Kalau di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan lainnya itu kita sudah hampir semua kepala BLK tersertifikat semua. Artinya kalau untuk kepala BLK, bagaimana beliau-beliau itu memanage satu perusahaan ini sehingga terjadi di dalam LPK sendiri berjalan dari hulu sampai hilir semua bisa terkendali. Mungkin. Terakhir, karena itu ada instruktur semuanya, semangatnya gimana? AP2TKI. Oke. Terima kasih.
hari ini ada LPK dan AP2 TKI. Dan Bu, dari perwakilan Abjad ini apa sih yang mengharapkan dengan adanya LPK dan Abjad ini? Dan kami harapkan dari asosiasi Abjad sendiri, kami berharap bahwa semua tenaga yang kami kirimkan, karena kami membawa IP3MI, artinya kita menginginkan semua calon PPI sudah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di depan. Kenapa? Karena jujur, karena pekerjaan yang akan mereka jalani itu sudah di luar area kita pada saat mereka sudah berangkat di luar negeri. Jadi itu juga merupakan nilai atau value yang akan kami terima ketika kami mengirimkan tenaga kerja yang kompeten ke luar negeri. Nah, ini terkait ini Bu, saya sangat setuju sekali ada Abjad ini karena banyak dulu Pak yang berangkat itu kadang-kadang tidak sesuai agen yang dikedukan, akhirnya dia terlantar di sana. Nah, apa langkah-langkah Bu sebagai Abjad di sini Bu? Oke, saya ceritakan dulu awalnya biar supaya paham Abjad itu. Abjad adalah asosiasi pengusaha penempatan jasa tenaga kerja di luar negeri. Dan kemudian dalam sejarahnya sejak tahun 1955 Abjad ini berdiri. Baru tahun 2022 ini kepengurusannya dibentuk di Bali. Artinya sebelumnya sebegitu lamanya belum pernah ada. Dan kemudian kami membawahi P3MI atau agen-agen yang sudah menjadi anggota P3MI untuk kami bagi untuk sektor bisnisnya. Contohnya misalnya ada agen A, B, C. Dan kemudian kami terima misalnya dari Kementerian Tenaga Kerja, karena bisa aja bisnis ini dari G2G atau P2G kan gitu. Nah kemudian ini bisa kami bagi ke sub agen yang ada di Provinsi Bali. Kami akan membagikan itu ke mereka semua. Nah kemudian akan tetapi dari semua hasil rekrut kami ini kami juga akan langsung memberikan ke AP2 TKI seperti itu. Nah pada saat ini kami tugas utama kami memang harus terlebih dulu mensinkronisasi data antara Provinsi Bali atau agen-agen yang sudah ada di Bali, baik yang berpusat di Jakarta ataupun berpusat di Bali, kami sinkronkan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam hal ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja di Bali untuk mengumpulkan data-data tersebut dan kami sinkronisasi. Nah, umpama masyarakat juga ingin menanyakan perihal keagenan satu agen, bisa tanya ke kami, karena kami juga bisa ngecek ini ada di mana mereka. Dan umpama pun mereka mau tanya, misalnya ada calon PMI yang mungkin mau tahu lowongan kerja ada di mana, bisa juga tanya ke kami. Nah, kantor kami juga ada di Denpasar. Apa hambatan-hambatan selama ini? Hambatan-hambatannya Pak? Karena dari Abjati, karena sinergi antara P3I, AP2I, apa yang hambatan-hambatannya Pak? Untuk hambatan sendiri buat kami, tentunya kami lebih ingin mengayomi semua anggota P3MI yang sudah ada di bisnisnya. Dan kemudian mungkin kalau ada agen yang selama ini diam-diam mengirimkan tanpa secara legal seperti itu, ilegal seperti itu, kami siap kok membantu untuk sampai jadi resmi. Artinya kami memang bertugas untuk mengayomi agen-agen dalam hal penempatan. Begitu. Dan kemudian kami juga harus berkoordinasi dengan AP2 TKI untuk memastikan bahwa ini loh jalurnya seperti ini supaya si anak kompeten seperti ini dan kamu mengirimkan dengan cara seperti ini. Pastikan dulu apa komitmen kerja dari user yang ada di luar. Dan terakhir, apa harapan dari Abjad ini? Harapan kami tentunya dengan adanya pengurus Abjati di Provinsi Bali dilantik sejak tahun 2022 ini dan dengan sekian lama tidak ada kepengurusan di Bali, kami berharap Abjati bisa membantu pemerintah khususnya Provinsi Bali untuk meningkatkan lagi sektor ekonomi, di mana selama pandemi dari tahun 2020 itu kita semua kolaps banyak hal, dari mulai sisi hospitality kita juga sama, terus perdagangan, niaga dan lain-lain, itu semuanya industri dalam skala UMKM ya, itu semua mati suri. Nah dalam hal ini dengan adanya Abjati telah dikukuhkan di Bali, kami berharap bahwa kami bisa semakin optimal membantu pemerintah khususnya untuk masyarakat di kalangan bawah dalam menginformasikan pekerja di luar negeri dengan maksud dan tujuan supaya bisa lebih memperbaiki ekonomi mereka. Lain apa moto dari Abjati? Moto dari Abjati sendiri. Moto dari Abjati sebentar. Itu ada moto standarnya. Cuma saya karena panjang, saya tidak hafal. Dikit aja.
Kalau moto dari APJati sendiri tentunya mengembangkan, membantu penempatan untuk masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang berniat bekerja di luar negeri dengan tujuan peningkatan ekonomi. Ya, terima kasih Bu. Nah, sebagai satu sisi Pak, pembuka daripada LPK ini dan AP2TKI, apa yang Pak harapkan dari segi istilahnya Pak sebagai anggota DPR Provinsi Bangka? Terima kasih. Apa yang dipertanyakan itu suatu hal yang sangat bagus dan perlu kami apresiasi, dan perlu diketahui juga saya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali Komisi 3 fraksi Gerindra, saya mendengar dari keluhan masyarakat secara langsung, terutama masyarakat yang mengharapkan bekerja ke luar negeri. Banyak masyarakat kita itu satu, biayanya terlalu tinggi, kedua, dan sering terjadi ada penyimpangan oleh broker-broker yang tidak jelas. Dari data tersebut, saya pribadi mendirikan dengan teman-teman ini memfasilitasi berdirinya suatu LPK. Itu LPK Bangsing International College yang ada di Jalan Penarukan ini, yang akan melatih para pekerja yang akan bekerja ke luar negeri. Tentunya ini sudah mendapat restu dari AP2TKI Jakarta, itu dari Ketua Ketum, sudah dari dinas terkait baik kabupaten provinsi, sudah juga termasuk AP2MI-nya. Nah, itu tentunya dalam hal ini semuanya ikut terlibat untuk bagaimana mengawasi perjalanan ini. Dan sering saya katakan juga sama asosiasi yang ada di Jakarta, itu Ibu Ketumnya, bahwa di lapangan terjadi seperti ini. Itu banyak tenaga kita yang bekerja keluar ini, dia karena saking lugunya, saking inginnya mendapatkan lapangan pekerjaan, karena di dalam belum mendapatkan pekerjaan, dia berusaha keluar. Nah, untuk itu inilah yang harus kami naungi dan kami berikan suatu peluang-peluang atau kita rangkul untuk memberikan suatu pemahaman, pelatihan-pelatihan sehingga menjadi tenaga yang betul-betul nanti edukasinya di luar, dia belajar bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya. Nah, tentunya lembaga ini bertanggung jawab untuk melatihnya, dan keberangkatannya pun nanti mungkin kita cuma memberikan suatu masukan kemana harus dituju. Nah, itu melalui PT-PT yang terkait yang sudah mempunyai izin. Semuanya harus sudah legal, semuanya legal. Itu yang kami pantau, jangan sampai masyarakat Buleleng khususnya kena kasus-kasus penipuan yang tidak kecil, itu besar bagi perorangan yang ingin bekerja keluar. Nah, itu saya Nyoman Diosa, di samping sudah mendirikan LPK-nya, tentunya saya naungi dalam suatu yayasan. Nah, di Yayasan Bangsing Internasional ini saya selaku komisaris untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pekerjaannya, dan semua kegiatan ada di area gedung yang kami miliki, itu di Jalan Pulau Natuna nomor 2324 Penarukan Singaraja. Itu. Sekarang Pak, ini kan sudah berdiri, apalagi sudah ada kerjasama dengan satu sisi ya dengan AP2TKI ya Pak, dan instansi terkait dan dinas tenaga kerja Pak. Nah, apa harapan-harapan ke depan Pak dengan berdirinya dan LPK Bangsing ini Pak? Apanya? Harapan-harapannya Pak. Oh, harapan daripada berdirinya LPK BIC Bangsing International College ini adalah satu, melatih tenaga-tenaga yang akan kita kirim ke luar negeri atau yang akan berangkat ke luar negeri kerja, ialah satu, mempunyai profesionalismenya. Itu satu. Kedua, dia mempunyai rasa tanggung jawab. Ketiga, dia memiliki rasa dilindungi dalam arti mendapatkan suatu perhatian
kebetulan kami sebagai anggota DPR, wakil rakyat ini sudah barang tentu harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Buleleng khususnya agar dia tidak terjerumus ke kancah penipuan itu sendiri. Iya betul. Yang lain Pak terhadap calon dan generasi muda Pak yang mau bekerja Pak, apa harapan Pak dan yang Pak diberikan? Untuk generasi muda ini harapan saya memang generasi muda kedepannya semuanya ini, bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya di desa-desa seluruh Kabupaten Buleleng, generasi muda yang hanya mampu sekolah sampai SMA atau SMK atau D3, kita bangkitkan semangatnya dan kita bantu dia dalam hal bagaimana memudahkan dia untuk terproses bisa bekerja keluar. Pertama yang kita bantu tentunya di dalam pelatihannya kita juga lihat kemampuannya. Kalau mempunyai kemampuan yang terbatas, kita mudahkan juga. Dengan sistem pembiayaannya yang harus kita handle dengan cara dia mencicil. Itu. Dan kedua, selalu kita memberikan motivasi kepada generasi muda, generasi penerus untuk masa depan. Satu, masa depan keluarga, masa depan bangsa, negara, terutama kita Buleleng ini harus Buleleng Jengah maju untuk kebaikan kita bersama.